Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, semoga perayaan Jumat Agung ini semakin menguatkan cinta kami akan Yesus Kristus Putramu. Mampukan kami dan ajarkan kami untuk semakin setia dan taat dalam memanggul salib kehidupan kami setiap hari. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan kita Yesus Kristus kita sebut guru, maka kita adalah murid-muridnya. Bagi kita orang yang sungguh beriman kepada Yesus Kristus, tidaklah cukup hanya menjadi murid Tuhan, tetapi sungguh menghidupi dan menghayati nilai-nilai kemuridan itu seperti yang telah diteladankannya. Menjadi murid berbeda artinya dengan menghidupi spiritualitas kemuridan atau semangat kemuridan. Memiliki semangat kemuridan berarti secara aktif membina diri menjadi seorang pengikut Kristus atau murid Kristus yang sejati. Tanda kesejatian itu tampak dalam perwujudan dan pengalaman nilai-nilai Kristiani yang diteladankan oleh Yesus Kristus Sang Guru, yaitu bersedia dan bertahan memanggul salib penderitaan yang kita pikul. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama dikisahkan nubuat Nabi Yesaya tentang hari penderitaan hamba Tuhan, yaitu Yesus Kristus, bahwa Dia akan menanggung dosa banyak orang dengan cara disiksa dan didera hingga akhirnya mati di kayu salib secara keji. Dalam bacaan kedua, dalam surat kepada orang Ibrani dilukiskan bahwa Yesus, sekalipun Dia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Semangat kemuridan telah lebih dahulu diajarkan dan diteladankan oleh Yesus Kristus kepada kita orang beriman yang menyebut diri sebagai pengikut Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sedangkan kisah sengsara Tuhan bukan melambangkan kekalahan. Justru dengan mati di kayu salib, Yesus telah menang atas maut dengan hari Paskah yang akan kita rayakan. Kebangkitan Yesus ialah bukti kemenangannya. Kita pun orang beriman tidak pernah lepas dari situasi dan suasana kesusahan, derita, bahkan sengsara. Peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan itu kiranya momen yang penting dan berrahmat dalam hidup kita
untuk mengerti bahwa seberapa tangguh iman kita diuji untuk tetap taat pada nilai-nilai Kristiani dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang kita alami. Apakah kita sanggup untuk tetap setia dalam nama Tuhan, menanggung kesulitan-kesulitan hidup? Atau mudahkah kita untuk berpaling dari jalan-jalan Tuhan? Mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada peristiwa mengenang kematian Yesus ini, kita diingatkan bahwa sikap taat dan setia membimbing kita menuju perolehan hasil yang sejati. Hasil sejati seorang beriman akan diterima kelak di rumah keabadian Bapa di surga. Tanda bahwa kita memenangkan pertandingan dengan baik semasa kita berziarah di muka bumi ini. Demikianlah kita sungguh menjadi murid yang sejati, yang hidup dalam semangat kemuritan seperti yang telah diteladankan oleh Kristus Yesus. Tuhan Yesus, Engkaulah gambar Allah yang tak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena dalam Dikaulah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Engkau tergantung pada salib, Engkau wafat, kami memandang Dikau. Engkau telah mengucapkan sabdamu yang terakhir, sudah selesai, dan telah menyerahkan nyawamu. Engkau telah memberi segala-galanya. Engkau telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Engkau telah merendahkan diri dengan menjadi taat sampai mati, bahkan mati di salib. Engkau telah menyerahkan tubuhmu untuk kami. Untuk kami darahmu telah ditumpahkan. Kasihmu tidak mengecualikan seorang pun. Engkau telah membiarkan darah dan air mengalir dari hatimu agar menghasilkan buah dalam diri kami. Tuhan Yesus, kami memandang Dikau. Kami melihat lambungmu yang tertikam, tanda hatimu yang terbuka. Dan sambil memandang, terbayanglah dalam pandangan kami ketakutan dan keputusasaan semua manusia. Untuk mereka semua, Engkau telah menyerahkan dirimu. Hatimu yang dirobek-robek menjadi hati seluruh bangsa manusia, hati dunia. Engkau memikul segala ketakutan dan segala keputusasaan dari anak-anak yatim piatu, dari istri-istri dan suami-suami yang telah ditinggalkan, dari keluarga-keluarga yang retak, dari para pengungsi yang merana jauh dari tempat kediamannya, dari orang yang meringkuk dalam penjara, dari orang yang kehilangan segala-galanya, bahkan kehilangan sanak saudaranya karena perang dan bencana alam, dari orang yang disiksa dan disengsarakan oleh sesama secara sadis, yang diperkosa, dihina, dan diinjak martabatnya sebagai manusia. Dari orang yang mati sendirian, terlupakan, tanpa teman, tanpa kasih. Darah dan air mengalir keluar dari lambungmu yang tertikam.
mengalir dari hatimu yang terbuka. Yesus, tolonglah kami untuk memahami misteri itu. Begitu banyak darah telah mengalir sepanjang sejarah umat manusia. Tetapi air yang keluar dari lambungmu itu melambangkan Roh Kudus, pemberi kehidupan. Air itu menyucikan kami dari dosa, dan dalam diri kami menjadi sumber air kehidupan kekal. Syukur kepadamu ya Yesus. Syukur atas misteri hatimu yang terbuka. Darah dan air yang keluar dari lambungmu menjadi bagi kami tanda hidup baru. Mendorong kami untuk memberikan diri kami dalam pengabdian kepadamu dan kepada dunia. Hidup penuh kegembiraan, tetapi penuh pengorbanan juga. Hidup mulia, tetapi sekaligus penuh penderitaan. Hidup damai, tetapi tidak tanpa perjuangan. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Kami memuji dan mengasihi Dikau. Utuslah kami untuk menawarkan cinta hatimu kepada semua orang yang mendambakan cinta yang sejati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.